Suami-suami itu ditunjuk diamanahi oleh Allah dengan 2 tugas pokok. 1, melindungi, merawat, memanage keluarganya, memimpin keluarganya. Qawwam itu melindungi, memperhatikan, merawat, memimpin. Itu qawwam. Punya tugas perlindungan. Dan perlindungan pertama pada keluarganya adalah perlindungan dari yang mengganggu imannya. Karena itu yang menentukan bertemu Allah. Jangan sampai nanti ada anggota keluarga lemah iman, lemah ilmu, harta itu nomor 3. Lemah iman, lemah ilmu, lemah harta. Jadi yang dimaksud Quran surah 4 di ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Para ayah itu mesti takut, ibu mesti khawatir kalau meninggalkan anak-anak lemah. Lemah apanya? Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada plan sekarang. Adakah amalan untuk melembutkan hati suami, Ustaz? Agar berhenti main game dan mohon nasihatnya. Baik, saya anggap ini pertanyaan umum untuk semua suaminya. Ya. Yang pertama, menjadi suami dan menjadi istri itu amanah dari Allah yang pasti akan dipertanggungjawabkan. Pasti bisa. Ya, menjadi single saja. Single katanya lebih halus dibanding jomblo. Menjadi single saja bisa. Apalagi berkeluarga, suami dan istri. Apa yang dihisab dari suami, apa yang dihisab dari istri? Pertama, kita diminta diingatkan dulu. Diingatkan oleh Al-Quran di surah 66 At-Tahrim di ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Hei para ayah ibu, suami istri yang masih merasa punya iman. Begini cara bacanya. Kalau ada ayat dibuka dengan kalimat iman, berarti keimanan kita dipertaruhkan. Ingat ya? Semakin kita semangat menunaikan informasi di ayat itu menunjukkan iman yang kuat. Semakin lemah, imannya lemah. Tidak dikerjakan, bermasalah iman. Contoh, sholat itu dibuka dengan kata iman. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Bahkan sholat disebut iman. Al-Baqarah 143. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyanyiakan iman yang membimbing kau sholat. Artinya apa? Semakin semangat sholat menunjukkan iman yang kuat. Bukan hanya fardu, sunnah dia tidak. Rawatib, mutlak, sampai malam, tahajud itu menunjukkan iman yang tinggi. Bahkan kalau di surah keempat An-Nisa ayat 103, semakin tinggi iman, semakin tahu waktu sholat. Tahu ya? Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Terjemah bebasnya, orang beriman itu tahu waktu sholat. Saking tahunya, sebelum sholat sudah siap-siap. Kan ada iman standar. Iman standar itu yang Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang yang beriman imannya standar itu standar. Kalau disebutkan nama Allah, ingat Allah. Tapi iman datar ingat Allah. Kapan disebutkannya? Saat akan menuju sholat. Ya, tadi sebut jam berapa? 454 ya. 454, 455. Berapa lagi? Jadi perbedaan pendapat. Baik, ambil yang paling jauh 455 misalnya. Ya, 455. Allahu Akbar, Allahu Akbar, 455. Langsung, ya Allah, sudah azan, siap-siap.
itu iman standar. Standar. Yang hebat itu sebelum dipanggil sudah siap-siap karena dia tahu waktu sholat. Subuh 4.55 saya mesti bangun jam 4. Saya mesti bangun paling telat 4:30. Itu iman kuat. Yang repot subuh 4.55 baru bangun 5:44. Balik. Nah, jadi kalau kita ingin berkata dulu, kita ambil teori dasarnya dulu. Kalau dibuka dengan kata iman, amalannya menentukan tingkat keimanan. Ada iman yang ditempatkan di keluarga. Contohnya tadi, dibuka dengan kalimat iman, ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang merasa telah punya iman. Anfusakum wa ahlikum nara. Maka para ayah, para ibu, suami, istri, jaga keluarga. Ada amanah yang dihisab di hari kiamat. Jangan sampai satu anggota keluarga terkena ancaman neraka. Hati-hati. Maka bagaimana menyikapinya? Maka diberikanlah oleh Allah kepada ayah, ibu tanggung jawab tersendiri supaya mampu menjaga keluarga dengan baik. Untuk ayah, untuk suami bisa Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Pelan-pelan, lihat baik-baik. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami-suami itu ditunjuk diamanahi oleh Allah dengan 2 tugas pokok. 1, melindungi, merawat, memanage keluarganya, memimpin keluarganya. Qawwam itu melindungi, memperhatikan, merawat, memimpin. Itu qawwam. Punya tugas perlindungan. Dan perlindungan pertama pada keluarganya adalah perlindungan dari yang mengganggu imannya. Karena itu yang menentukan bertemu Allah. Jangan sampai nanti ada anggota keluarga lemah iman. Lemah ilmu, harta itu nomor 3. Lemah iman, lemah ilmu, lemah harta. Jadi yang dimaksud Quran surah 4 di ayat 9. وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا. Para ayah itu mesti takut. Ibu mesti khawatir kalau meninggalkan anak-anak lemah apanya? Iman. Tahu dari mana itu? Lanjutkan ayatnya. Falyattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Lemah takwanya. Bertakwa kepada Allah, takut karena akan dihisab. Ya, hati-hati. Anda cari uang banyak, kumpulkan. Begitu anak disekolahkan di tempat yang tidak mengenal Allah, di tempat yang tidak pernah ngajarin sholat, tidak pernah baca Quran, cita-cita masuk surga, yang bagus lagi. Gimana? Ya, siapkan, optimalkan. Karena itu Allah memberi pesan, lindungi keluarga, lindungi anak-anak. Yang pertama apa? Lindungi dari ancaman neraka saat pulang. Kalau di dunia, maaf ya, Anda di rumah tiba-tiba, alhamdulillah ya, ini contoh saja, tiba-tiba ada kebakaran besar, anak tertidur. Baik, apa yang Bapak lakukan? Dibangunkannya susah. Bangun. Kebakaran dia. Kira-kira apa yang dilakukan? Anda gendong, Anda tarik kan? Kenapa? Karena saya neraka itu lebih panas, Pak. Sekali bakar masuk 1 detik dia sama dengan 48 hari. Panas membakar dari kulit sampai ke tubuh hancur semua. Orang surah 4 ayat 56. Itu neraka yang paling rendah. Neraka paling rendah dari 7 tingkatan. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kullama ghabidat wujuhum badalnahum bi wujuhin ghayriha liyadhuqul 'adzab. Hati-hati orang yang terus membantah ingkar dengan kami tarik ubun-ubunnya. Malaikat diperintahkan tarik ubun-ubunnya, celupkan. Tahu teh celup? Tahu ya? Celup, angkat. Nanti begitu tuh, ada malaikat kerjanya cuma celup, angkat. Begitu dicelupkan, hancur sampai ke kulit. Kenapa kulit disebutkan lebih awal? Karena kulit sudah rasa yang paling pokok. Dicambuk sekali sakit, 2 kali sakit, 3 kali sakit. Di tempat yang sama 10 kali bakal terasa. Tapi Allah hancurkan kulitnya, lalu diangkat lagi seminggu lagi. Hancurkan lagi. Demikian 1 detiknya sama dengan 48 hari. Karena 1 hari 1000 tahun. Lebih panas, Pak. Jaga. Bagaimana cara menjaganya? 1, Quran surah ke-2 Al-Baqarah ayat 168 tafsirnya. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Jangan bawa yang haram ke rumah dan cari yang baik-baik. Bekerja dengan halal, bekerja dengan baik. Jangan sia-sia
hasilnya bawa ke rumah. Halal, baik. Ada yang halal, tapi belum tentu baik. Ini sudah nggak halal, nggak baik. Hanya repot. Maka nanti dampaknya bukan hanya ke bapak saja, dampaknya ke anak. Ya, contoh rokok walaupun ikhtilaf, ada ikhtilaf. Ikhtilafnya sebetulnya ringan. Kalau saya cenderung untuk memilih, untuk saya pribadi ya, saya memilih hukum yang haram. Bagi saya pribadi, karena saya tidak menemukan dalil-dalil yang menguatkan untuk mendukung kehalalannya. Ya, sederhana saja, masalahnya lebih banyak dibandingkan masalahnya. Ya, mudaratnya lebih tinggi dibandingkan dengan manfaatnya. Mudaratnya lebih tinggi. Mungkin bagi sementara ada kalangan masalah, manfaat, tapi masalahnya lebih tinggi. Paling gampang ini. Kalau Anda merasa misalnya ada manfaat, coba Anda melihat anak Anda merokok usia 5 tahun, dicegah atau tidak? Kenapa? Kenapa? Nggak bermanfaat ya. Baik, makanya di tempat-tempat rokok, bahkan di tempat rokoknya itu sendiri dituliskan ya, merokok dapat membunuhmu. Kan? Baik, jadi bagi saya itu membahayakan bagi saya. Nah, mungkin beberapa punya dalil atau pendapat yang lain kita hormati. Ya, tapi yang pasti lebih banyak mafsadatnya dibandingkan dengan manfaatnya. Maka yang seperti itu sebaiknya dihindari. Ya, kalau Anda bisa berlatih menyimpan uangnya lebih bagus, berapa sehari untuk rokok? Berapa keluarnya? Lalu lihat anak Anda, lihat istri Anda, apakah mencukupi kebutuhan rumah tangga? Apakah anak itu dapat kemudian kebaikan-kebaikan dari situ? Kalau Anda bisa kumpulkan sehari habis 50.000, sebulan 1.500. 1.500 itu kalau Anda sekolahkan anak Anda di tempat hafalan Quran 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan hafal Quran. Anda pilih mana? 6 bulan hafal Quran dengan Anda meninggalkan rokok, atau Anda merokok, anak Anda tetap jauh dari Quran? Coba dikit dulu sampai sini. Main game, yang repot. Candu ini lebih bahaya daripada rokok, lebih bahaya. Karena sekarang game itu sedang diolah sedemikian rupa menjadi bagian dari judi. Ya, saya sampai mengajar naik ke kaki bukit di gunung. Mereka bekerja dari pagi sampai sore, per hari dapat 50.000. Pada maghribnya pasang slot main game. Innalillahi wa inna ilaihi. Dan itu candu, hati-hati. Game online itu banyak yang judi, itu candu. Dan jelas dilarang, haram hukumnya. Ya. Bahkan kalaupun tidak ada judinya di dalamnya, tapi menjadikan diri kita pribadi, mohon maaf, lalai dengan kebaikan, lalai dengan perhatian, hukumnya bisa haram. Menunda waktu sholat, ya, lupa dengan kondisi keluarga, bisa haram hukumnya. Karena itu, hal yang pertama dihadirkan pada diri kita. Pertama, maaf, ketika Anda menjadi bagian dari anggota keluarga, yakinlah bahwa itu akan dihisab. Dia akan ditanya, apa peranmu ketika anakmu tidak mengaji? Apa peranmu ketika anakmu tidak sholat? Jelas ya? Saya mohon maaf kalau kalimatnya terasa lebih tegas, lebih kuat. Karena biasanya kalau saya tegas itu sesuatu yang sangat penting, sehingga tidak memberi celah bagi kita untuk banyak lalai dan terlalu santai dalam menyikapi itu semua. Karena tantangan ini besar banget. Karena nanti akan tiba satu masa. Mohon maaf ya, ini bahasa tafsirnya paling gampangnya, tantangannya tidak mudah. Ya, dan taqumu sa'atu, akan dekat-dekat waktu kiamat, maksudnya kiamat tanda-tanda yang ujungnya itu beberapa. Di antaranya bakal zaman waktu semakin cepat. Kata aswaq, pasar mudah diakses. Dulu ibu berangkat pakai ojek, ya, pakai angkot datang ke pasar belanja. Sekarang tinggal akses handphone klik datang. Tapi di masa itu cirinya kata Nabi dan tasyul fitnah menyebar banyak. Yang baik jadi buruk jadi baik, ya, kesalahan dianggap benar, maksiat terjadi di mana-mana. Yang tasyul menyebar banyak dusta, bentuknya beraneka ragam. Dan di situ banyak pujian-pujian. Teknologinya semakin berkembang, fitnahnya semakin banyak. Sekarang ceramah saja bisa diedit, ya, sesuai dengan keinginan orang-orang yang bikin. Kadang-kadang demikian. Makanya hati-hati. Ya, nah, dan di kondisi itulah tantangan lebih besar. Kata para ulama, minimal jaga diri dari maksiat. Maka itu bertakwalah kepada Allah. Kalau sedang ingat-ingat dihisab. Kalau sedang merokok, ya mungkin punya timbangan beda-beda. Jangan jadikan hukum apa yang saya sampaikan.
yang terhadap Paknya. Hati-hati, hati-hati. Insyaallah. Tahan dulu, nanti kalau sudah masuk surga minta apa saja boleh. Silakan. Bisa rokok, bisa Ustaz. Ambil lagi di neraka.